Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan sekalian dan akhwat, rekan-rekan di teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang khamsuna qaidah, 50 kaidah Qur'aniyah fil nafs wal hayat, tentang 50 kaidah dalam Al-Qur'an terkait dengan kehidupan pribadi maupun kehidupan bersosial masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kaidah as-sabi'ah was salasun, kaidah yang ke-37 yang diambil dari firman Allah dalam surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fastaqim kama umirt. Kama umirt. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Ini terdapat dalam surat Hud, ya. Quran Hud surah 11 ayat ke-112, ayat 112. Kita tahu bahwasanya surat Hud berisi tentang kisah-kisah para anbiya, ya. Kisah-kisah para anbiya, seperti dimulai dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian disusul dengan kisah Nabi Hud, kemudian kisah Nabi Saleh, kemudian Allah menyinggung sedikit kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Lut alaihimussalam, kemudian Nabi Syuaib. Ya, Allah sebut kisah bagaimana kesabaran mereka, bagaimana istiqomah mereka, ya, dalam menghadapi audiens yang mereka hadapi, umat mereka, yang umat-umat mereka rata-rata membangkang kepada mereka. Mulai dari Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun, kemudian berhadapan dengan umat-umat yang membangkang dan mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Allah sebut tentang kisah bagaimana anaknya yang membangkang kepadanya di titik akhir hayatnya, ya. Allah sebutkan, kemudian Allah mengatakan di akhir surat Nuh, fasbir innal aqibatal muttaqin, bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh yang penuh dengan kesabaran, setelah itu di akhir-akhir surat Allah mengatakan fastaqim kama umirt, istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Ya, karena kita tahu bahwasanya menjalani istiqomah bukanlah perkara yang mudah. Di sini perhatikan, Allah mengatakan fastaqim, istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Sebagaimana engkau di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena istiqomah di jalan kebenaran bukanlah perkara yang mudah. Istiqomah adalah perkara yang berat, ya. Istiqomah perkara yang berat. Baik, kenapa berat? Ada beberapa hal yang menunjukkan dia berat. Pertama, karena continue, kesinambungan. Kalau kita sesekali rajin ibadah, sesekali bersedekah, sesekali baca Quran, sekali salat malam, semua bisa kalau sesekali. Sesekali bisa baca Quran lama-lama, sesekali. Kita sabar ketika dimaki-maki orang, sesekali. Semua orang bisa kalau sekali, insyaallah. Yang jadi masalah jika kesinambungan ini yang berat. Perjalanan kemudian sangat jauh dan butuh istiqomah yang terus-menerus, kesinambungan. Kesinambungan ini menunjukkan hal itu sangat berat. Kemudian yang kedua, kenapa berat? Karena syaitan, iblis bersumpah untuk mengeluarkan kita dari jalan istiqomah, memalingkan kita dari jalan istiqomah. Dari jalan istiqomah. Dalam surat Al-A'raf kata iblis,
berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ya. Kata iblis, la aqudanna lakum fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Fa bima aghwaytani, dan engkau telah, oh ya Rabb, karena engkau telah membuat aku tersesat, ya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan nongkrong di jalan mereka ketika mereka menuju ke siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Iblis mengatakan, aku akan duduk nongkrongi mereka. Ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yaqudu li ibni adam bi atruqih. Sesungguhnya setan itu nongkrong di jalan-jalan yang ditempuh oleh anak Adam untuk berbuat kebaikan. Kalau dia mau ke masjid, ada setan yang menggoda. Kalau dia ingin bersedekah, ada setan yang nakutin, yang buat takutnya nanti kaum miskin, kebutuhan masih banyak, ya. Kalau dia dengar azan subuh, setan dia mau berangkat ke masjid, nanti saja, malam masih panjang. Jadi setan nongkrong di setiap jalan kebaikan buat seorang ragu dan keluar dari jalan yang lurus, ya. Dan itu sudah sumpah setan, ya. Kata setan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan nongkrong di jalan mereka yang lurus untuk malingkan mereka. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan aku akan goda mereka dari kiri mereka. Itu dari arah semua, depan, belakang, kanan, kiri. Wa la tajidanna wa an syama'ilihim wa la tajidanna aktsarahum syakirin. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu, kepada Engkau, ya Allah. Jadi istiqamah terasa berat ketika setan sudah bersumpah untuk memalingkan kita dari jalan istiqamah. Kemudian di antara istiqamah menjadi berat, ya. Yang ketiga, karena yang jadi patokan adalah akhir. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Ini jadi masalah. Allah tidak melihat kita awal. Awal semua orang mungkin bisa. Lihat orang berhijrah banyak. Contoh ini, banyak orang berhijrah banyak zaman sekarang. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah, banyak orang berhijrah. Tapi siapakah yang bertahan dalam hijrahnya tersebut? Banyak orang yang tumbang. Banyak sekali kita lihat. Tumbang, ya. Kenapa? Dia tidak sabar karena masih terbawa kepada masa lalunya. Kata orang yang tidak bisa move on. Istilah-istilah orang, saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Ya, masih terbawa dengan masa lalunya. Masih belum bisa meninggalkan kebiasaannya, datang teman-teman yang menggodanya kembali, sehingga kembali lagi, dan itu banyak. Kita lihat sendiri, ya. Dari kalangan biasa sampai kalangan artis, dari kalangan banyak orang yang hijrahnya tidak kuat, ya, karena tidak kuat untuk istiqamah. Karena yang jadi istiqamah itu yang paling penting, ujungnya bagaimana. Yang kita tidak tahu bagaimana ujung kita, mampu kita bertahan sampai ujung. Nah, istiqamah menganjurkan kita untuk bisa sampai ke ujung, bertahan dengan istiqamah. Kemudian di antaranya yang buat istiqamah berat, ya, jalan-jalan yang menyimpang banyak. Sebagaimana pernah kita jelaskan, di kanan kiri. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, khattan Nabi SAW khattan mustaqiman. Rasulullah menggambarkan khattan mustaqiman, tentang jalan yang lurus. Kemudian ini jalan, kata Rasulullah, hada tariqun mustaqim, ini jalan lurus. Khatta an yaminihi khututan wa an shamalihi khututan. Rasulullah memberikan ini jalan-jalan syaitan, subul syaitan, ya. Jalan-jalan menyimpang. Banyak. Jadi ketika kita tahu bahwasanya istiqomah terasa berat karena yang jalan-jalan untuk memalingkan dari istiqomah sangatlah banyak. Dari sinilah Ibn Taimiyah rahimahullahu taala punya perkataan yang indah tentang istiqamah. Beliau berkata,
a'zamul karamah luzumul istiqamah. Kata Ibnu Taimiyah, dia berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Seagung-agung karamah, karamah yang paling agung melazimi istiqamah. Jadi karamah yang paling agung itu bukan bisa terbang, bukan. Kalau bisa terbang ngapain juga ya? Tidak ada dalil bahwasanya siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Bukan bisa menghilang, tidak ada dalil siapa yang bisa menghilang diri kemudian masuk surga, enggak ada. Ya, bisa loncat yang tinggi, bisa enggak ada. Tapi yang dalil bahwasanya masuk surga adalah kalau istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang berkata, kami telah beriman kemudian dia istiqamah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepadanya dan berkata ketika dia di akhir hayatnya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah penolong-penolongmu di dunia maupun di akhirat. Bayangkan bagaimana seorang bahagia ketika dia akan meninggal dunia, datang malaikat beri kabar gembira kepadanya. Tentu dia akan senang dan bahagia di akhir hayatnya tersebut. Oleh karenanya, karena ketika kita tahu istiqamah begitu sulit untuk dijalani dengan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, maka siapa yang bisa istiqamah itulah wali yang sesungguhnya. Itulah wali yang sesungguhnya. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW berbicara tentang wali Allah, hadisul wali, hadis yang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi SAW? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa lisanahu alladhi yantiqu biha wa qalbuhu alladhi yaqilu biha." Dalam sebagian riwayat kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Hamba ini tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib, dia istiqamah, dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah. Sampai aku mencintainya karena dia mendekatkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan ini sesuai dengan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta sama Allah, ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau aku sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatannya tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memukul atau melakukan tindakan tangan dengan tangan tersebut. Wa rijlatu yamshi alaiha, aku menjadi kaki yang berjalan di atas kaki tersebut. Dalam riwayat walisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbuhu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hatinya tersebut. Kata para ulama, maksudnya orang ini akan dibimbing oleh Allah sehingga dia istiqamah. Oleh karenanya wali yang sesungguhnya adalah wali yang menjalankan syariat Allah, dialah seorang yang istiqamah. Benarlah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar agung karamah, karamah yang paling agung adalah seorang bisa melazimi istiqamah. Kita tidak heran kalau orang bisa melakukan aneh, enggak ada masalah. Tapi yang kita heran zaman sekarang, ada orang dalam setiap ibadah dia ikhlas. Ada orang dalam setiap ibadah tidak mengharapkan pujian orang. Kata seorang, saya pernah dengar dia mengatakan begini, jangan heran kalau lihat orang berjalan di atas air, karena setan juga bisa berjalan di atas air. Dan jangan kau heran kalau bisa orang terbang di udara, karena iblis juga bisa terbang di udara. Tapi heran kalau orang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan, tidak cerita sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Itu yang kau heran. Saya bilang, jangan kau heran ada orang zaman sekarang, anak muda menundukkan pandangan, dia tidak melihat hal yang haram sama sekali. Heranlah ada seorang yang selalu menjaga salat 5 waktu, salat berjamaah, maka heran sama orang tersebut. Inilah istiqamah yang hilang di zaman sekarang. Bagaimana kita heran sama pejabat yang dia digoda dengan berbagai macam godaan untuk korupsi, untuk gratifikasi, bukan gravitasi, gratifikasi, dan dia pun menolak. Heran ada pejabat seperti itu di zaman sekarang loh.
di zaman sekarang. Ini orang istiqamah, ini karamah. Ini karamah. Heran ada seorang kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa, ketampanan, digoda oleh berbagai macam wanita, kemudian dia menolak. Ini yang kita bilang inilah orang wali Allah seperti ini. Kok bisa dia dijaga oleh Allah? Ya, menunjukkan wali Allah. Karena istiqamah tidak mudah, istiqamah itu sulit. Kita sendiri merasakan. Kalau hanya semangat sekali-sekali kita juga semua semangat. Tapi kalau terus-terusan istiqamah ini yang tidak semudah yang kita bayangkan. Taib. Ini karenanya ketika Allah menyuruh istiqamah, Allah langsung tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Fastaqim, beristiqamah engkau wahai Muhammad. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Taib. Ternyata istiqamah bukan cuma diperintahkan kepada Nabi SAW saja. Dalam surat Yunus ayat 89, Allah juga perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun. Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, sungguh doa kalian telah dikabulkan, fastaqima, maka istiqamalah kalian berdua. Wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan janganlah kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, demikian juga misalnya Allah berbicara kepada Nabi Daud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Daud, sungguhnya alaihissalam, sungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran, wa la tattabi'il hawa, jangan kau ikuti hawa nafsu. Fayudhilluka an sabilillah, karena hawa nafsu akan buat engkau berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab, dalam surat Sad. Baik, jadi ikhwan dan akhwat, kita bicara tentang suatu ibadah yang sangat agung, istiqamah. Bukan bicara ibadah sesekali, tapi istiqamah sampai akhir hayat. Ini ibadah yang berat, tapi ini yang diperintahkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah perintahkan juga kepada nabi-nabi yang lain. Baik. Pertanyaan, apa itu istiqamah? Istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, ya, menempuh jalan yang lurus. Yaitu tegar dalam menempuh jalan yang lurus, ya. Artinya, namun bukan berarti, perhatikan ya. Namun bukan berarti tidak pernah berdosa. Pernah berdosa. Ya. Tetapi namanya istiqamah, ketika dia bersalah dia segera kembali. Tetapi jika keluar segera kembali. Ini maksudnya istiqamah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk istiqamah, kemudian Allah katakan wastaghfiruh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Perhatikan sini. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Artinya istiqomahlah kepada Allah dan beristighfarlah. Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istighfar setelah istiqamah. Karena tidak mungkin seorang selalu
istiqomah itu enggak mungkin. Tidak mungkin tidak bersalah. Jadi makna istiqomah bukan berarti kita enggak boleh berdosa. Kita mungkin berdosa, siapa sih tidak berdosa? Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Kata Nabi, istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Artinya pasti ada kita keluar sedikit, tapi di antara konsekuensi istiqomah kalau kita salah kita segera kembali. Itu yang maksud dengan istiqomah. Bukan berarti enggak boleh dosa sama sekali. Artinya mungkin siapa sih enggak pernah berdosa? Mungkin mata kita ngelihat yang haram, telinga kita mendengar, lisan kita mungkin menggibah. Kita enggak sadar, namanya manusia. Kullu bani Adam khata' wa khata'ina wa tawabun. Setiap bani Adam sering melakukan dosa dan sebaik-baik pendosa adalah selalu bertobat kepada Allah. Jadi bukan berarti kalau kita gagal sekali kita dosa berarti kita tidak istiqomah. Tidak. Istiqomah mengkonsekuensikan kalau kau gagal segera kau kembali. Itu istiqomah. Ini yang pertama. Kemudian istiqomah bukan berarti harus selalu tepat. Selalu tepat ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, tetapi jika tidak tepat bisa mendekati, tidak bisa tepat maka mendekati kebenaran, mendekati ketepatan. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu artinya tepatlah. Saddidu tepatlah. Tepatkanlah. Kalau qaribu artinya dekatkanlah. Bagaimana maksudnya ikhwan? Ikhwan dalam segala kegiatan kita bisa selalu tepat. Kita bisa 100% menjalankan sunnah Nabi. Belum tentu. Ada hal kita kadang bisa, kadang enggak bisa. Ketika kita tidak bisa melaksanakan satu kondisi sunnah 100%, kita dekati, yang penting kita berusaha. Kita enggak mungkin karena kondisi tidak memungkinkan. Maka kita berusaha mendekati yang terbaik. Contoh sederhanalah. Misalnya saya diundang pengajian di satu daerah. Taib. Yang undang misalnya qadarullah tidak ada duit. Saya tidak bisa naik kelas bisnis, saya tidak bisa bawa teman laki-laki di samping saya. Baik. Akhirnya saya naik pesawat, kemudian duduk di pojok, saya sendirian, enggak tahu samping kanan saya perempuan. Saya enggak tahu. Ini di luar kemampuan saya ya. Tapi ketika saya terpaksa misalnya ada perempuan sampingnya, saya harus tundukkan pandangan. Kalau mau 100% ya jangan naik pesawat, mungkin naik mobil sendiri, tapi kapan sampainya? Gampangnya demikian. Artinya ada kondisi-kondisi kita enggak bisa 100%. Kita pun misalnya duduk di bisnis kelas. Kalau kita sendirian mungkin ada samping kita perempuan kita enggak tahu. Kita mau minta pindah ternyata sudah full misalnya. Kita pun duduk laki-laki berdua ternyata pramugari tidak berbusana yang muslimah, islami. Kita tundukkan pandangan. Maksud saya istiqomah bukan berarti kita harus 100% di atas sunnah, enggak. Kalau tidak bisa 100%, terkadang kita berusaha qaribu, mendekati ketepatan. Tapi kita berusaha ke sana karena kita beruzur tidak mampu menjalankan sesuai dengan ketepatan yang diinginkan karena kondisi tidak memungkinkan. Jadi selama kita masih berusaha mendekati kepada kebenaran, mendekati kepada ketepatan, maka masih dikatakan kita istiqomah. Masih dikatakan kita istiqomah. Ya, jadi istiqomah yang perlu sampaikan tidak harus kita selalu benar. Terkadang kita dosa dan kita segera kembali, dan tidak harus selalu tepat. Terkadang kita kurang tepat, tapi kita berusaha menuju ke ketepatan. Ini maksud saya ya. Ya. Wallahu alam bishawab. Baik, berikutnya buah istiqamah atau sebelumnya cara istiqamah. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Perhatikan sini. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan, sebagaimana engkau diperintahkan. Nah,
Ini menunjukkan kalau kita mau istiqomah, istiqomah itu harus ikut sunnah Nabi. Bukan, karena sebagaimana kau diperintahkan, bukan bikin gaya-gaya sendiri, bikin metode sendiri. Seperti sebagian orang mau istiqomah, kemudian masuk ke suatu tempat, bikin acara nangis-nangis, semua bikin musik-musik supaya nangis. Itu bukan istiqomah, itu istiqomah enggak benar seperti itu. Istiqomah itu kita ikut cara Nabi. Gimana sih cara Nabi? Nabi berdakwah bagaimana para ya. Bukan istiqomah menurut cara kita, seperti sebagian tarekat-tarekat sufiyah. Cara istiqomah bagaimana? Masuk bertapa dalam goa sekian tahun atau dalam kegelapan berbulan-bulan. Ini bukan cara istiqomah. Istiqomah bukan cara demikian. Istiqomah harus ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berhasil menjadikan murid-muridnya, menjadikan umatnya, sahabatnya istiqomah. Nabi berhasil lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman, bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ajma'in, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana para sahabat luar biasa. Yang didik siapa? Nabi. Nabi cara didik terbaik. Lihatlah bagaimana para sahabat mengorbankan jiwa raga mereka, dunia sangat hina di hadapan mata mereka, akhirat sangat besar di dalam hati mereka. Semua kegiatan mereka untuk akhirat. Kenapa? Karena yang didik Nabi dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salat 5 waktu, dengan salat malam, dengan ketulusan, keikhlasan perjuangan. Jadi kalau mau istiqomah, bukan pakai metode sendiri ya. Kemudian masuk di goa misalnya atau tidak mandi lama-lama seperti kita baca dalam buku-buku sufi ya. Si fulan masuk dalam khalwat, dalam kegelapan, tidak ada lampu, kemudian ada sebagian teman bilang saya dulu ikut tarekat, saya masuk di tempat tidur kasih kelambu kemudian saya diam lama. Istiqomah dari mana seperti ini? Pikiran kemana? Suruh berdiam diri meditasi di atas tempat tidur pakai kelambu. Mungkin matiin lampu, tidak makan. Ini apa seperti ini? Kalau mau istiqomah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin metode-metode sendiri. Ya, kayak kita lihat di televisi gitu ada berita bosnya dia baru datang dari Sidratul Muntaha. Kemudian berselancar ke Sidratul Muntaha, masuk dalam kelambu entah kemana, katanya ke Sidratul Muntaha. Ada saja orang-orang ya. Kalau mau istiqomah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan ikut cara-cara yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mendatangkan istiqomah tapi mendatangkan penyimpangan. Yang terakhir bahwasanya istiqomah karena dia sulit maka maka faedahnya besar ya. Orang istiqomah ya di antaranya dia akan tadi saya sebutkan dia akan bahagia di akhir hayatnya. Kata Allah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan kami beriman kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun beri kabar gembira kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih. Jangan takut dengan apa yang telah kalian hadapi karena kalian akan dapat surga. Wa la tahzanu. Jangan kalian bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Anak istri yang kita tinggalkan sudah ada yang ngurusi. Ya, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan akhirat. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga itu apa yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim. Sungguhnya nikmat surga itu adalah hidangan yang datang dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang istiqomah akan bahagia di akhir hayatnya. Demikian juga dalam ayat yang lain, orang istiqomah dia akan tenang dalam kehidupannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha." Sungguhnya orang beriman dan sungguhnya orang mengatakan kami beriman, kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan yang mereka alami. Orang yang istiqamah betapapun besar tantangan kehidupan ya, dia bisa tentram karena dia ikut prosedur. Dia sudah beristiqomah beriman, dia beriman dengan takdir, hatinya bisa tentram. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, da'il ayama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Biarkanlah hari-hari melakukan apa yang dia lakukan. Tetaplah hatimu tenang jika Allah telah memutuskan keputusannya. Wala tajza' bi haditsatil layali fama li haditsid dunya baqa'u. Jangan kau terlalu bersedih dengan kejadian semalam.
peristiwa semalam. Sungguhnya peristiwa dunia tidak ada yang kekal abadi, akan berubah. Mendung, hujan, kemudian terang lagi. Kemarau, kemudian musim penghujan. Dan demikianlah. Sedih, kemudian tawa. Demikianlah kehidupan dunia. Jadi tetap tentram, tetap tenang. Orang istiqamah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang gelisah itu apa kalau dia tidak istiqamah? Takut inilah suudzon sama Allah, khawatir ini adab lah, macam-macam. Orang istiqamah, dia tenang. Allah beri ketenangan. Dia dapat kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan menjelang akhir hayatnya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencabut nyawa kita. Kita bertemu dengan Allah dalam kondisi mendapat kabar gembira dari para malaikat dengan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian rekan-rekan teladan apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah menganugerahkan istiqamah bagi kita sehingga kita bahagia di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat kelak. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.